Untuk video kali ini kita akan mereview beberapa saham pilihan untuk minggu depan ya setelah libur Natal berarti tanggal 27 Desember. Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG sampai hari ini tanggal 22 Desember hari Jumat itu untuk trennya masih cenderung bullish ya. Hari ini juga ditutup hijau naik 0,39% ke level 7.237. Kalau secara teknikal mudah-mudahan untuk akhir tahun ini atau awal tahun mudah-mudahan bisa nguji resistennya lagi yang di 7.370-an ya. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini tanggal 22 Desember itu secara keseluruhan untuk aslinya masih net buy ya. Hari ini aslinya paling banyak masuk di saham Bank BRI net buy 247,6 M. Kemudian di Bank BCA hari ini aslinya masuk lagi ya, net buy 160,5. Kemudian di saham Bank BNI, AMMN, Telkom aslinya juga masuk. Kemudian yang paling banyak dijual asing. Untuk hari ini ada MDKA aslinya keluar 94,8 M, di Mika aslinya keluar 89,1 M, Bank Mandiri XL aslinya keluar, cuman nggak sebanyak asing masuk, jadi aslinya hari ini masih net buy. Kalau kita cek dalam satu minggu terakhir, berarti dari tanggal 18, ini kelihatan sekali kalau aslinya itu cenderung akumulasi ya, khususnya di saham Bank BCA. Dalam satu minggu terakhir ini aslinya udah masuk 1,3 triliun ya, selain di saham Bank BCA. Masuk di Telkom, Bank BRI, Bank Mandiri ya di saham-saham big cap. Mudah-mudahan aja untuk minggu depan ya setelah libur Natal IHSG masih bisa melanjutkan kenaikannya. Mungkin buat pertimbangan sebelum market buka ya, lihat dulu untuk indeks globalnya gimana. Mudah-mudahan saya bagus. Kalau untuk indeks US sih semalam bagus ya, jadi untuk IHSG hari ini bisa dibuka langsung hijau. Untuk indeks Asianya hari ini sebagian merah, sebagian hijau ya. Mudah-mudahan untuk minggu depan masih bisa melanjutkan kenaikannya. Selama nggak jebol lagi aja di bawah 7.170, mudah-mudahan untuk IHSG masih cukup aman ya. Oke, itu untuk IHSG. Untuk saham yang pertama, kita akan cek dulu saham Goto yang hari ini turun ya, turun ke level 86, turun 2 poin. Jadi ya emang trennya sih kemungkinan akan sideways dulu, dan kalau mau entry amannya deket area support ya. Dan untuk supportnya masih di 8283, sekiranya di dekat-dekat area sini mungkin buat teman-teman yang mau swing atau mau scalpingan trading ya, siapa tahu nanti mantul naik ya bisa dipertimbangkan ya. Supaya di 8382 untuk minggu depan, perhatikan saya level ini kalau masih turun. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham Goto dalam satu minggu terakhir net buy sih ini 22 M, tapi untuk hari ini aja tanggal 22 net buy 1,2 M aja. Kalau kita perhatikan untuk Goto ya cenderung sepi ya, udah balik lagi. Untuk transaksinya nggak terlalu ramai. Goto hari ini tanggal 22 Desember secara keseluruhan hitungannya juga nggak ada yang akumulasi banyak. Yang jadi market maker utamanya MG-nya malah net sell 10,8 M, jadi harganya turun. Mungkin untuk minggu depan kalau masih sepi sih ya kemungkinan akan sideways dulu ya. Kalaupun turun selama nggak jebol aja di bawah 82, 83 mudah-mudahan masih cukup aman. Tapi kalau sampai jebol di bawah itu ya buat teman-teman yang udah punya posisi jangan buru-buru buat average down ya. Takutnya bisa ke 70-an lagi. Tapi semoga aja nggak jebol sini 83, 82. Semoga aja setelah nguji support nanti mantul naik, dan kalau sideways ya resistennya di 96. Ya mungkin seperti itu sih untuk saham Goto. Kembali lagi disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Goto. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom. Telkom hari ini aslinya tadi masuk ya, masuk atau keluar. Coba kita cek untuk transaksi TLKM. Kalau dalam satu minggu terakhir sih masih net buy. Untuk hari ini juga aslinya net buy 32,6 M. Kalau kita cek dalam satu minggu terakhir net buy 332 ya. Jadi untuk aslinya cenderung masuk di saham TLKM walaupun harganya udah mulai naik sini. Jadi kalau mau entry sebenarnya ya
Ya agak telat ya, tapi ini masih di bawah 4.000 sih. Mungkin buat teman-teman yang tujuannya untuk invest ya masih bisa dipertimbangkan sih. Kalau menurut saya, selama Telkom ini nggak jebol lagi di bawah 3.880, mudah-mudahan masih bisa melanjutkan tren bullishnya ya. Apalagi di sini ada gap down yang cukup lebar. Mudah-mudahan ini sih bisa nguji 4.180-an untuk beberapa waktu ke depan ya. Coba kalau kita cek untuk transaksi hari ini aja, tanggal 22 Desember untuk saham TLKM ya, hari ini tanggal 22 Desember. Secara keseluruhan ini ada yang akumulasi sih, cuman belum banyak-banyak banget. AKRXCC, dan mereka itu broker-broker asing sih. AKRXCC-nya versi asing NetBuy, dan yang keluar untuk asingnya KZZB, cuman nggak sebanyak asing masuk ya. Jadi untuk asingnya NetBuy, lokalnya NetSell. Harganya hari ini ditutup naik tipis 0,25%. Di awal market open gap atas, turun. Ya, mungkin buat patokan aja untuk minggu depan, semoga bisa ini breakout di atas ini ya. Harga tertinggi hari ini 3.980 itu bisa dikatakan area resisten terdekatnya ya. Jadi kalau misal minggu depan bisa breakout dan bertahan di atas itu, ya kemungkinan besar sih akan uji ini resistennya yang di 4.180. Mudah-mudahan aja seperti itu. Kalaupun turun selama nggak jebol di bawah 3.880 masih cukup aman sih kalau menurut saya ya. Oke, itu untuk saham Telkom. Kembali ke disclaimer, apalagi untuk laporan kuartal 3-nya cukup bagus ya untuk saham Telkom kalau nggak salah. Untuk saham Telkom laporan kuartal 3-nya ya bagus, mengalami peningkatan secara tahunan dan kuartalan. Oke, itu untuk saham Telkom ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Adaro yang berarti minggu depan langsung tanggal 27 ya. Camdate-nya itu 28 untuk saham Adaro itu. Untuk saham Adaro hari ini tidak terlalu banyak pergerakan sih, untuk candlenya kecil ya, cenderung bergerak sideways ya di area sini-sini aja. Ini mencoba breakout aja belum berhasil untuk saham Adaro. Jadi hati-hati aja untuk minggu depan, apalagi setelah pas XDAT ya atau Camdate, kalau nggak ada yang akumulasi banyak. Kalau turun jebol di bawah 2.500 ya bisa ke 2.380 lagi. Coba kalau kita cek untuk transaksinya saham Adaro. Adaro dalam satu minggu terakhir ini sih asinya masuk ini 42,7 M. Untuk hari ini aja tanggal 22 asinya juga masih net buy walaupun cuma 8,7. Ya intinya asinya masuk tapi jumlahnya nggak terlalu banyak ya. Adaro hari ini tanggal 22 Desember secara keseluruhan yang masuk sama yang close hitungannya nggak beda jauh. Jadi kemungkinan untuk hari Senin, Selasa, Rabu ya, untuk hari Rabunya ya kalau belum bisa breakout sih mending jangan ambil posisi dulu ya, takutnya nanti pas XDAT ya bisa turun. Kalau menutup gap supportnya ada di 2.500. Jadi daripada ambil di atas ini dekat resisten, kalau nggak bisa breakout ya mending tunggu aja di dekat-dekat supportnya ya, kalau emang minat buat masuk di saham sektor batubara seperti Adaro. Mungkin seperti itu sih untuk saham Adaro. Jangan buru-buru entry aja ya kalau masih nggak bisa breakout, apalagi masih cenderung sepi. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Adaro. Camdate-nya tanggal 28, ini berarti hari Kamis ya. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham Pegas ini yang harganya masih di bawah ya, nggak bangun-bangun. Udah mulai melandai sih. Sempat turun waktu itu naik, dan untuk resistennya masih di sini sih 1145. Semoga aja bisa breakout ya, tapi kalau masih bearish
cukup dalam, supportnya ada di 900-an. Tapi sebenarnya untuk saham bekas di harga saat ini secara valuasi menarik ya. Kalau mau entry mungkin, kalau mau mulai nyicil sih ya bisa dipertimbangkan, tapi kembali lagi disclaimer. Soalnya kalau kita cek secara valuasinya bekas hitungannya masih profit ya, walaupun berkurang secara tahunan, tapi valuasinya cukup menarik, 0,6 bekas loh ini. Saham yang kalau menurut saya cukup apa ya, yang jadi market leader atau ya emang yang memonopoli ya, cuman untuk harga gasnya ditentuin oleh pemerintah sih, jadi itu yang bikin saham bekas kurang maksimal mencetak profit ya, bisa jadi seperti itu sih. Dividen yieldnya juga lumayan tinggi, ini 83%, cukup tinggi ya. Ya intinya masih profit lah untuk saham bekas dengan ROE dengan PBV 0,6 sebenarnya ya bisa dipertimbangkan kalau mau masukkan ke dalam list untuk swing atau invest ya. Kalaupun turun di bawah 1060 ya di hold aja, sayang kalau cut loss ya. Nanti dia di dekat-dekat supportnya, kalau misal turun ke area dekat-dekat 900-an ya bisa average down lagi. Saran saya sih seperti itu, tapi kembali lagi disclaimer, atau nunggu lebih volatile lagi, lebih liquid kalau mau masuk untuk trading di saham bekas. Kalau untuk saat ini sih karena masih sepi, kalau untuk trading ya bisa cari saham yang lain dulu yang lebih volatile ya. Coba kalau kita cek untuk transaksi hari ini bekas, apakah asingnya masih keluar. Asingnya hari ini masuk 700-an juta dan hitungannya sepi ya untuk saham bekas. Bekas hari ini tanggal 22 Desember secara keseluruhan nggak ada akumulasi banyak sih, malahan BB, ZP, RX ini jualan ya. Untuk BB-nya 100% selling ini, BB, RX 100% jualan. Untuk BB, RX-nya yang keluar RX versi asing, BB-nya versi lokal, jadi lokalnya ada yang distribusi, aslinya juga ada RX yang jualan 2,4 M. Jadi untuk saham bekas mungkin untuk minggu depan kalau nggak ada sentimen ya bisa jadi akan sideways dulu ya, sideways dulu ya, sedikit di bawah resistennya. Ya mungkin seperti itu sih. Mungkin kalau mau cari aman ya nunggu lebih liquid lagi atau nunggu konfirmasi breakout di atas 1145. Mungkin seperti itu ya untuk saham bekas. Kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham bekas. Selanjutnya kita akan cek saham BRPT yang hari ini tanggal 22 Desember. Untuk saham BRPT turun dan ini close-nya hitungannya di area support ya. Jadi udah mendekati support 1410 ya. Ya masuk area support sih. Jadi untuk minggu depan lihat aja ya di awal marketnya gimana. Kalau langsung jebol di bawah 1400, jangan buru-buru entry, bisa tunggu di 1300-an ya. Siapa tahu jebol di bawah support, nutup gap, berarti kemungkinan ya ke 1300, dan sekiranya di area sini ada tanda-tanda mau pullback atau ada yang jaga harga ya bisa dipertimbangkan kalau mau masuk ya. Enggak mesti di 1300, bisa di 1310 atau disesuaikan aja untuk besok lihat bid overnya. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini tanggal 22 Desember untuk saham BRPT, aslinya net sell 6,2. Kalau kita cek dalam satu minggu terakhir dari tanggal 18 ketika harga saham BRPT mulai turun, itu aslinya keluar 23,8 M ya. Coba kalau kita cek lebih detail lagi, BRPT tanggal 22 hari ini secara keseluruhan yang masuk sama yang keluar sih nggak beda jauh ya, cuman ada AK yang jualan lumayan banyak 9 M lebih, dan AK yang keluar itu versi asing. Untuk asingnya ya nampung BK itu pun cuma 5,9. Jadi untuk asingnya net sell, lokalnya yang masuk sama yang keluar di cenderung lebih banyak yang masuk ya. Yang jadi market maker utamanya hari ini SCC, AK, keduanya net sell. Jadi kalau minggu depan langsung dibuka merah, bisa tunggu aja di dekat-dekat 1300. Amannya sih seperti itu, atau kalau langsung hijau ya disclaimer buat teman-teman yang mau masuk untuk scalpingan ya. Mungkin seperti itu sih untuk saham BRPT hari ini minus 4,41%. Ini juga tingkat volatilitasnya cukup tinggi untuk beberapa hari terakhir. Jadi kalau untuk trading atau copet-copet ya sebenarnya menarik ya selama masih liquid aja.
Oke, itu untuk saham BRPT ya. Lihat aja di awal market gimana. Dan untuk level harga saat ini resisten terdekatnya di 1510, 1520 itu masih jadi resisten BRPT. Untuk saham selanjutnya kita akan cek saham AMMN yang hari ini naik cukup tinggi ya. Untuk trennya cukup kuat ini. Masih ya, walaupun candlenya kelihatan kecil tapi ini 5% loh. Naik 5% lebih untuk saham AMMN ya. Kalau kita cek untuk transaksinya coba untuk hari ini siapa tahu ada yang akumulasi banyak. AMMN. Hari ini tanggal dalam 1 minggu terakhir sih aslinya masuk 123 ya, dan untuk hari ini juga aslinya masih net buy. Ada yang jaga harga untuk saham AMMN. Kalau kita cek lebih detail lagi hari ini yang masuk CC ya, CC sama AK. Kalau kita perhatikan hari ini ya CC AK ini cenderung ngumpulin barang ya. Kalau kita lihat transaksinya sih diakumulasi oleh CC. CC versi asing net buy 31,1 M. Kemudian AK versi asing net buy 12,4, BK juga masuk lagi nih walaupun cuma 6,9 M. Dan yang keluar GW kemudian ZP. Coba kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir dari tanggal 18 CC ya, terus cenderung masuk di saham AMMN. Untuk CC ini kalau kita ikuti pergerakannya di saham AMMN itu ketika harganya berada di bawah itu cenderung masuk, nanti ketika harganya terbang tinggi itu keluar ya. Jadi mudah-mudahan untuk saham AMMN masih bisa bertahan sih di atas ini ya. Untuk support kuatnya sih masih di 5.870 ya, selama nggak jebol aja di bawah 5875, sorry 5875, selama nggak jebol di bawah itu mudah-mudahan masih akan ya cenderung sideways dulu mungkin ya. Selama sideways itu kalau nggak ada yang distribusi banyak ya bisa naik lagi lebih tinggi, soalnya ini secara tren candlenya kalau kita perhatikan cukup bagus ya, nggak ninggalin gap ya kan, nih cukup bagus sih ya kan, nggak ninggalin gap up. Mungkin seperti itu sih untuk saham AMMN. Buat patokan aja untuk level harga saat ini resisten terdekatnya ada di 6.800, misal minggu depan bisa breakout di atas 6.800 ya, target price-nya bisa ke 7.300-an lagi. Mungkin seperti itu sih untuk saham AMMN. Emang kalau mau bagusnya entry ya di support ini ya, yang kuatnya 5875, tapi apakah bisa turun lagi ke area sini ya, ya kita lihat aja untuk minggu depannya gimana ya. Tapi kalau lihat transaksi hari ini ada kemungkinan untuk minggu depan di awal market mudah-mudahan bisa hijau dulu, nguji 6.800, breakout di atas itu naik, tapi kalau gagal breakout ada kemungkinan koreksi turun. Oke, itu untuk saham AMMN ya. Selanjutnya kita akan cek saham kesehatan. Yang pertama KAEF yang hari ini naik tipis 0,99%. Tadi sempat naik cukup tinggi untuk saham KAEF, sempat ke 1.735 ya untuk harga tertinggi hari ini, tapi habis itu turun lagi. Untuk area support resistennya masih sama, supportnya ada di 1440. Semoga aja untuk minggu depan masih bisa bertahan di atas itu. Kalau kemarin sih ada yang nampung ya. Kalau untuk hari ini gimana? Coba kalau kita cek untuk saham KAEF hari ini tanggal 22 aslinya keluar 67 juta net sell. Kalau kita cek lebih detail lagi KAEF tanggal 22 Desember secara keseluruhan sih hitungannya ada yang nampung ini, walaupun nggak gede-gede banget ya, cuman ada KI AI yang masuk. Untuk KI-nya net buy 3,8, AI-nya net buy 2 eman. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir NI sih yang jadi market maker utamanya, AYP net sell semua ya, YPCCPD. Buat patokan ini aja sih, mungkin buat teman-teman yang mau masuk amannya di harga saat ini buat scalpingan ya, selama masih volatile aja. Dan amannya kalau mau entry mungkin dekat-dekat supportnya mungkin di 1450, 1440, sekiranya di area sini ada yang cek harga ya bisa dipertimbangkan buat masuk trading ya. Tapi kalau jebol di bawah itu ya jangan buru-buru buat entry. Coba kalau kita cek sekilas untuk fundamental KA
EF apakah masih cukup aman, bisa nyangkut di harga atas. Kalau secara performasi sebenarnya di kuartal 3 kemarin kurang bagus ya, rugi. Minus 28 per lembar sahamnya, IPS-nya minus. Kemudian di harga saat ini PBV-nya masih di atas satu kali lebih dikit ya. ROE-nya minus, PBV di atas satu kali lebih dikit. PBV satu kali aja hitungannya. Kalau ROE-nya minus ya nggak recommended ya, nggak terlalu direkomendasikan buat masuk. Untuk liquidity ratio-nya hitungan juga kurang bagus, hutangnya cukup gede, sedangkan rasio yang lainnya kurang kurang aman sih. Jadi amannya mungkin buat scalping aja sih untuk saat ini. Tapi kembali lagi disclaimer ya, selama nggak jebol aja di bawah 1140, mudah-mudahan untuk besok masih bisa digunakan buat scalping sih. Kalau untuk invest terlalu beresiko. Apalagi ini udah naik cukup tinggi ya. Di atas ya dari harga terendahnya waktu itu 700-an, sekarang di 1.500-an ya sudah 100%, 2 kali lipat. Oke, itu untuk saham KAEF. Untuk selanjutnya kita akan cek saham MEDS yang hari ini naik cukup tinggi. MEDS. Open gap bawah di awal market, jadi open di area supportnya yang di 61 ya, open di 61, kemudian terbang naik tinggi sempat ke level 80, tapi habis itu ada sedikit perlawanan turun. Kalau secara teknikal untuk level harga saat ini berarti support tertekannya 72 dan resistennya di 86, ini 86. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham MEDS hari ini tanggal 22 Desember itu aslinya masuk 127 juta aja. MEDS, apakah ada yang akumulasi? Hari ini tanggal 22 Desember secara keseluruhan hitungannya nggak ada ya. Ini malah LG net sale 628 juta. Kalau kita perhatikan ya jadi market maker utamanya YP, XL, PD, XY ya. Jadi mereka scalping semua sih. Untuk YP-nya masih net buy 104,4 juta, AVGP-nya di 75, berarti posisinya floating. Profit cuman 1 poin ya, sekarang close di 76. Ya, kalau mau masuk buat scalping aja dan jangan gede-gede, soalnya ya ini lihat sendiri untuk nilai transaksinya net buy net sell-nya enggak, hitungannya ya nggak gede-gede banget ya. Jadi kalau mau masuk buat copet-copet dan jangan pakai duit yang terlalu gede. Mungkin seperti itu sih untuk saham MEDS. Buat patokan aja, ini kalau mau entry siapa tuh besok turun lagi dan di area 92 ada yang jaga harga kalau mau masuk buat scalping, tapi untuk invest terlalu beresiko untuk saat ini. Mungkin seperti itu sih. Oke, itu untuk saham MEDS ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham IMAS. IMAS hari ini turun ya, tadi sempat naik cukup tinggi di awal market itu open gap atas, opennya di 1610, naik sampai ke 1800-an, tapi habis itu dibanting turun. Kalau kita coba pakai Fibonacci, misal yang ini, ya untuk saham IMAS ya, itu ini sih untuk resistennya ada di 1710 ya. Tadi sempat mencoba breakout tapi gagal bertahan di atas, itu turun lagi, kurang bagus sih. Kalau lihat secara histori berarti support ya supportnya balik lagi di 1240-an. Coba kita cek dulu untuk transaksi hari ini gimana. Siapa tahu ada yang nampung untuk saham IMAS. IMAS hari ini tanggal 22 Desember aslinya keluar 2,1 M. Kalau kita cek lebih detail lagi, IMAS hari ini cukup liquid. Tanggal 22 Desember secara keseluruhan malah ada yang distribusi yaitu CP. Net sale 3,8 ya. Untuk aslinya sendiri lebih banyak yang keluar, untuk lokalnya ada yang distribusi. Jadi hitungannya nggak ada yang nampung untuk hari ini. Hati-hati aja kalau besok masih turun. Jangan buru-buru entry. Buat patokan kalau kita lihat secara historinya di area sini ya, mungkin pantau aja di area 1340 1450 ya.
sekiranya dekat-dekat 1340 ada tanda-tanda mau naik, ada tanda-tanda yang jaga harga, ya disclaimer kalau untuk scalpingan. Tapi kalau untuk invest sementara untuk ini kurang direkomendasikan ya. Coba kita cek sekilas untuk fundamentalnya. IMAS pendapatan kuartal 3 turun ya, secara tahunan dan kuartalan turun. Di harga saat ini PBV-nya 0,4, kecil sih. Jadi kalau PBV di bawah 0,5, ROE-nya 4%. ROE-nya juga nggak terlalu gede. Tapi yang perlu jadi pertimbangan lagi kalau mau masuk untuk swing atau invest ya, hutangnya cukup gede nih, liquidity ratio-nya kurang bagus, DER-nya 380% loh ya, hampir 4 kali lipatnya dibandingkan dengan modal. Jadi hutangnya cukup gede dan rasio yang lainnya juga kurang aman kalau menurut saya. Jadi amannya buat scalping aja kalau mau entry. Oke, itu untuk saham IMAS ya. Kembali lagi disclaimer ya, transaksi hari ini dan lihat candlenya ada kemungkinan mungkin merah dulu di awal market, jadi jangan buru-buru entry. Untuk selanjutnya kita akan cek GZCO. Hari ini naik, tadi sempat naik ya. Jadi kemarin kan turun nyentuh support, dijaga di area supportnya ini 119 ya. Itu masih jadi supportnya antara ya 120 itu area support terdekatnya untuk saham GZCO, karena kemarin ditahan di area sini, hari ini sempat naik sih, tapi habis itu turun lagi. Kalau lihat candlenya perlu hati-hati ya. Coba kalau kita cek untuk transaksinya, siapa tahu ada yang nampung. Hari ini tanggal 22 Desember, aslinya net buy 200-an juta. Kalau kita cek lebih detail lagi, tanggal 22 Desember secara keseluruhan hitungannya belum ada yang nampung ya. Kecil sih untuk nilai transaksinya. Yang jadi market maker utamanya hari ini YP, XL, CCPD, XI ya scalping semua. Dan kemungkinan sih ya yang main, kalau mau buat scalpingan ya jangan pakai duit yang gede-gede. Ini hitungannya juga masih saham gorengan ya, nilai market cap-nya nggak terlalu gede. Jadi perhatikan aja level ini sih buat patokan, selama besok masih bisa bertahan di atas 120, mudah-mudahan masih bisa naik ya. Tapi kalau jebol di bawah itu mending wait and see aja dulu, karena kalau sampai jebol di bawah 1200 ya maka support selanjutnya di 1110, 120 kok 1200, 120 ya. Jebol di bawah 120, support selanjutnya di 110. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham GZCO, dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat ya, dan selamat liburan Natal.